Oke, di video kali ini kita akan bahas soal aplikasi pinjol Finflush. Nah, buat kalian yang masih belum sanggup bayar hutang di aplikasi Finflush, tenang. Kamu nggak usah takut, jangan panik, jangan pusing, jangan stres. Tenang aja, semuanya akan baik-baik saja. Jalani hidup seperti biasa, kembali hidup normal. Fokus usaha, ibadah, dan berdoa. Saya yakin suatu saat nanti kamu pasti bisa melunasi hutang-hutang kamu. Amin. Oke teman-teman, buat kalian yang masih punya hutang di pinjol, saya doakan semoga kalian semua panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua bisa melunasi hutang-hutang kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, aplikasi Finflush ini adalah pinjaman online yang legal, berizin, dan diawasi oleh OJK. Jika pinjaman online itu sudah legal, maka mereka harus mengikuti dan mematuhi aturan yang sudah ditentukan oleh OJK. Kalau mereka melanggar aturan OJK, maka Anda bisa melaporkannya melalui email OJK dan nomor WA OJK. Jika ada pinjol legal yang terbukti meneror dan mengancam Anda di sosial media seperti Facebook, Instagram, WA, dan lain-lain, maka simpanlah bukti itu sebaik mungkin, screenshot lalu kirim ke OJK. Oke teman-teman, buat kalian yang telat bayar atau galbay di aplikasi Finflush itu resikonya ada 3. Yang pertama slik OJK, yang kedua BI checking, dan yang ketiga debt kolektor pinjol. Yang pertama soal slik OJK. Kalau kita telat bayar atau galbay di aplikasi Finflush, maka otomatis nama kita akan di backlist oleh OJK sebagai nasabah yang tidak bayar hutang pinjol. Nah, yang kedua soal BI checking. BI checking itu menghitung skor kredit kita. Kalau kita telat bayar atau galbay di aplikasi Finflush, maka otomatis BI checking kita akan menjadi buruk. Skor kredit kita akan menjadi buruk. Suatu saat nanti di masa depan kita akan sulit mendapatkan pinjaman baru. Seperti berhutang ke bank, mau cicil motor, cicil mobil, cicil rumah, itu udah nggak bisa ya teman-teman, karena skor kredit kita sudah menjadi buruk. Nah, yang ketiga soal debt kolektor pinjol. Banyak sekali orang yang bertanya, "Bang, Finflush ada debt kolektor gak bang? Datang ke rumah gak bang?" Tenang ya. Intinya gini aja deh teman-teman. Mau ada atau enggak, kita hadapi saja dengan penuh ketenangan dan mental yang kuat. Berani berhutang harus berani untuk bertanggung jawab. Berani berhutang harus berani berhadapan dengan debt kolektor. Tinggal bilang sama debt kolektor, "Pak, maaf saya belum punya uang." Selesai ya. Kalau debt kolektor itu mengancam kita, meneror kita, dan melakukan kekerasan di rumah kita, maka kita sebagai nasabah bisa melaporkan mereka ke kantor polisi terdekat. Oke, nggak usah takut sama debt kolektor. Berani galbay, harus berani menanggung semua resiko. Nggak usah takut. Nah, teman-teman, saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kalian tentang hal ini. Jangan pernah sekali-kali Anda melakukan sesuatu yang ilegal untuk melunasi utang pinjol. Seperti mencuri, merugikan orang lain, merugikan orang tua, bahkan merugikan diri sendiri untuk melunasi utang pinjol. No, jangan lakukan itu. Dan jangan pernah sekali-kali Anda galih lubang tutup lubang untuk melunasi utang pinjol. Galih lubang tutup lubang itu hanya akan mempersulit hutang kamu dan tidak akan mempermudah hutang kamu. Intinya ada 2. Kalau kamu sudah punya penghasilan banyak, sudah punya uang, kamu wajib bayar hutang. Tapi kalau kamu belum punya uang, belum punya pekerjaan, ya udah, galbay dulu aja. Simpel kan teman-teman? Nah, saya doakan semoga kalian semua jadi orang sukses dan bisa melunasi hutang-hutangnya. Amin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.